Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan membacakan atensi, saya akan menyampaikan, kebetulan saat ini jelang pergantian tahun antara tahun 2022 dan tahun menuju tahun 2023. Sebelumnya saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada, apabila selama membawakan konten-konten yang ada selama sebagai pembawa acara Radio RS yang ada di channel Al-Sadam, baik kesalahan yang disengaja maupun tanpa disengaja, saya pribadi mohon maaf. Semoga di tahun baru nanti, selepas tahun 2022 dan selamat datang di tahun 2023, selamat tinggal di tahun 2022. Dengan tahun yang baru 2023, semoga kita akan lebih baik dalam hubungan persahabatan, kita akan tetap erat dengan baik, kita jalin, kita pupuk dengan baik, seperti itu ya. Dan yang terpenting adalah amanah. Kepercayaan itu adalah tidak ada tandingnya. Kesuksesan kita adalah siapapun yang bisa diberi kepercayaan dan bisa menjaga amanah. Disitulah letaknya modal utama kejenjangan persahabatan yang abadi. Kembali lagi kepada untuk seluruh sahabat pendengar, para penggemar setia, baik sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat negara tetangga kita di sana. Kita akan melanjutkan. Sebelumnya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Saya akan melanjutkan langsung aja saya, untuk demi memenuhi permintaan dari seluruh para penggemar, para pendengar yang ada, yang terkait dengan adanya atensi begitu banyak yang belum saya bacakan. Saya akan melanjutkan dari saudara Yoga yang ada di Lebak Siu, Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya Yoga dari Tegal, tepatnya di Lebak Siu. Saya ingin menyampaikan kisah-kisahnya, Bung Jepri. Sebetulnya ini kisah ini sudah setahun, Bung Jepri. Tapi kejadiannya satu hari ini, mudah-mudahan sudah dibacakan atensi saya. Sebelumnya saya bertemu seorang nenek, Bung Jepri. Kebetulan saya lagi jalan-jalan di mana adanya Gunung Tanjung, ada di sebelah selatannya. Dan sebelum saya membuatkan atensi juga, saya beberapa kali melihat konten Ayah Sadam. Di situ ada yang berjudul Misteri Kematian Massal yang ada di jembatan Lebak Siu. Disitulah saya langsung kaget. Oh, berarti ini channel Ayah Sadam mengetahui adanya lingkup sana. Kebetulan yang akan saya bicarakan kisah-kisah nyata, yaitu seputar Gunung Tanjung, Bung Jepri. Kembali lagi pada kisah saya, Bung Jepri. Waktu itu kan tengah hari, saya jalan-jalan. Ini setahun yang lalu ceritanya. Saya nolong seseorang, yaitu nenek-nenek. Lantas kebetulan saya melihat ada gubuk tua. Saya bawa ke sana karena dia nggak bisa jalan. Saya kasih obat, saya kasih makanan kecil. Kebetulan saya bawa makanan-makanan kecil lah buat jaga-jaga di jalanan, karena memang tujuan saya jalan-jalan ke sana. Lantas si nenek itu saya rebahkan di gubuk tersebut. Saya tunggu di sebelahnya. Entah kenapa di situ saya lupa. Tahu-taunya saya tertidur, Bung Jepri. Begitu saya bangun, bukannya saya di gubuk seperti apa yang saya lihat pernah nolong si nenek. Ternyata saya tidur nyindir di bawah pohon pinus.
Itu saya bengong Bung Jepri. Saya nolong nenek-nenek di gubuk, tapi kenapa tiba-tiba saya ada di sini? Nah, itu yang buat tanda tanya saya Bung Jepri. Akhirnya saya bangun sambil lihat kanan kiri, apakah saya nyanyi mimpi, apa memang beneran saya waktu itu nolong si nenek gitu. Begitu saya melihat jam, memang sudah sore Bu Jepri. Itu setengah hari kurang lebih, karena tengah hari saya nolong si nenek. Pada saat saya nolong si nenek itu tengah hari, begitu saya bangun ternyata saya dari pohon pohon pinus. Itu sudah sore hari sekitar jam 4 menjelang tengah 5. Akhirnya saya langsung pulang karena kondisi saya itu kan kalau di lingkungan sana kabutnya sudah makin banyak ya, jadi sebatas kita memandang juga hanya cuma berapa meter gitu. Jadi saya buru-buru turun, saya kembali ke rumah saya, kurang lebih ada kali bangsa 5 kilo gitu Bung Jepri, karena saya letaknya ada di Lebak Siung, tapi ujung sana yang arah ke Purwokerto. Nah, kembali lagi pada masalah tadi. Pada saat saya tidur malam pertama di rumah, saya dimimpikan si nenek itu ketemu lagi. Dia mengatakan minta maaf. Adekan saya bangun, jangan kaget, kata gitu. Saya suruh datang kembali ke sana, suruh ngambil sesuatu yang ada di pohon pinus yang pada saat itu saya ketiduran. Karena ini amanah Bung Jepri ya, saya datang dah hari berikutnya. Pada saat itu saya kan mencari-cari sesuatu apa gitu, ternyata Bung Jepri hanya sebuah taring macan Bung Jepri, panjang kurang lebih segini ya, barangkali segini kali ya, dia cuma nekuk begini. Saya bawa pulang Bung Jepri, udah langsung malamnya dimimpikan lagi Bung Jepri. Anak muda perhatikan, di ujung pangkal taring macan tersebut ada lubang, buatkan sebagai lonten seperti itu Bung Jepri. Saya ikuti apa kata dia Bung Jepri, saya coba pasang di leher. Saya kebetulan di rumah ada tambang lah gitu ya, saya pasang di sini. Tiba-tiba badan saya bergetar Bung Jepri. Wah, ada apaan ini kok kontak begini ya. Lantas saya coba ke depan Bung Jepri, tanpa sengaja ada pohon miring mau roboh, habis kena hujan, mungkin kena anginnya. Pohon itu kan besar Bung Jepri, pohon jati, kurang lebih 2 kali lipat paha saya kali. Saya tujuannya ingin meluruskan ke atas biar dia nggak roboh. Ternyata dengan mudah Bung Jepri malah keangkat. Kayak saya punya tenaga super power gitu Bung Jepri. Itu yang membuat saya kaget. Karena sangat penasarannya, setelah saya membetulkan pohon jati tadi sudah tegak gitu ya Bung Jepri, saya coba ngangkat pohon nangka yang masih tegak lah, gede. Itu gedenya kurang lebih sama diameternya kayak pohon jati. Saya coba ngangkat dengan 2 tangan, dengan mudahnya tuh Bung Jepri keangkat. Tapi saya kembalikan lagi, wah janganlah, ini kan pohon nangka orang. Nah, disitulah saya baru mengerti, inilah fungsinya kali ya, saya punya tenaga super power gitu. Lantas begitu saya hari keberapa gitu Bung Jepri, saya dimimpikan lagi, anak muda, kalau kau bisa menggunakan dengan baik, kau menjadi seorang yang ahli spiritual kata gitu. Apa maksudnya ya, saya kan orang awam gitu Bung Jepri. Tiba-tiba Bung Jepri, hari itu juga ada orang kesurupan Bung Jepri, saya datangin dah. Begitu saya cuma menyentuh badannya dia langsung siuman Bung Jepri otomatis. Nah itu dia. Lantas pada saat saya lagi bengong di rumah Bung Jepri, saya cuma batin, ya Allah, kehidupan kok begini ya. Coba saya punya uang banyak gitu. Saya punya mobil, punya rumah mewah. Kalau punya uang banyak kan saya bisa beli apa aja, bisa punya rumah, bisa punya mobil, saya gitu Bung Jepri. Dalam sekejap Bung Jepri, tiba-tiba telinga saya tersembunyi. Anak muda, tengoklah di lemari Anda, dia bilang begitu. Begitu saya buka, di mana adanya lemari, itu duit numpuk Bung Jepri. Saya kaget itu. Akhirnya apa? Saya terus terang aja,
karena itu ada suara di telinga. Saya kembali berbicara, Nek, apakah ini nenek yang bersuara di telinga saya? Apakah uang ini halal? Uang dari mana sebanyak ini, Nek? Mohon dijawab, Nek. Kalau bisa wujudkan diri Anda seperti sebelumnya saya nolong nenek. Kata si nenek mengatakan, anak muda, kau tidak usah memikirkan saya tidak apa-apa. Saya sudah baik-baik. Tidak usah saya mewujudkan diri saya. Yang penting apa yang pernah Anda perbuat baik dengan saya, itulah sebagai balas budi saya. Minta apapun cukup di batin. Saya mengetahui adanya Anda yang dibutuhkan apa. Gunakanlah dengan baik uang itu. Kata-kata itu saya ingat aja menjadi. Akhirnya sampai sekarang menjadi apa yang menjadi batin saya, apa saya inginkan bisa terwujud menjadi. Saya punya uang banyak, saya bangun rumah, saya beli mobil, saya buka usaha. Tapi terus terang menjadi, ya alhamdulillah saya selalu istiqomah tawadu di hadapan Allah. Semua kembali kepada Allah Bung Jepri ya. Dan saya bagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu saya belajar dari konten-konten Bung Jepri. Makanya dengan sendirinya saya lantas membagikan sebagian harta yang saya miliki yang didapat dari itu tadi Bung Jepri. Terus hari ketiga waktu itu saya nyampatin Bung Jepri. Coba saya punya tanah luas ya. Saya katakan cuman batin Bung Jepri. Ternyata Bung Jepri, begitu saya buka lemari lagi, itu duit makin banyak Bung Jepri. Subhanallah Bung, hingga sampai saat ini Bung Jepri. Yang perlu saya tanyakan begini Bung Jepri, apakah uang itu yang saya gunakan itu halal? Dan siapakah si nenek itu? Dan termasuk benda bertuah, katakanlah tali macan itu, dari mana asal usulnya? Kenapa hanya melalui perantara itu kok cuman batin doang, saya nggak ngucap, tiba-tiba semuanya bisa terjadi, kenyataannya ada gitu Bu Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bu Jepri. Terima kasih atas timnya, atensi saya. Semoga Bu Jepri semua bersama Radio RAS tetap jaya mengudara bersama channel Ayah Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara yoga yang ada di Lebak Sio Tegal ya. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada saudara yoga, bahwasanya kita kembali kepada Allah. Allah memberikan rezeki banyak, tapi kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan dapatkan. Yaitu tadi melalui yang Anda lihatkan adalah seorang nenek. Nenek itu adalah sebagai perantara saja. Kalau Anda mengatakan halal tidak halal, hak milik Anda. Dan kembali lagi yang kedua mengenai satu benda, itu adalah taring bertuah milik macan jadi-jadian yang ada di bagian selatan. Tidak lepas dari yang Anda pernah tolong adalah si nenek. Nah disitulah. Jadi kalau kita bicara masalah harta hak halal atau tidak, hak halal buat Anda. Cuman saya hanya menggarisbawahi buat Anda. Coba tolong Anda amalkan surat Al-Fatihah 10.113 ya. Sama ayat 107 sampai ayat 110 di surat Al-Kahfi sebanyak 113. Anda tawasul setelah sholat isya supaya tengah malam 34 malam Anda bisa terjaga melanjutkan sholat. Diawali sholat taubat, terus sholat hajat, termasuk sholat 34 malam dan sholat witir. Itu Anda amalkan sampai selesai. Anda siapkan air putih ya untuk air doa. Setelah selesai Anda doakan di air putih tersebut, Anda niatkan kepada Allah, ya Allah, saya niatkan Engkau dengan melalui apa yang saya dapatkan gigi taring macan tersebut yang bertuah supaya netral, supaya Anda bisa mengendalikan. Biar bagaimanapun gigi taring yang bertuah tersebut adalah kodamnya bangsa jin, supaya Anda bisa mengendalikan. Kenapa saya memberikan amalan? Agar Anda bisa mengendalikan kodam yang ada di gigi taring macan tersebut ya. Insya Allah Anda akan selamat dunia akhirat, aman, tidak akan pernah terjadi hal-hal sesuatu yang mengganggu Anda yang hubungannya dengan bangsa jin atau dedemit yang ada. Kenapa kalau Anda tidak melakukan hal itu?
Anda akan disetir satu saat oleh kodam yang ada di gigi taring tersebut. Insya Allah kalau Anda melakukan ini, insya Allah amal. Dan insya Allah apabila Anda memang dapat rezeki lebih banyak, terus amalkan dan bagikan sebagian kepada orang-orang membutuhkan, termasuk orang-orang jompo, orang-orang bukan miskin. Ya kalau memang lebih banyak lagi, Anda hajikan orang-orang yang ahli agama di situ, termasuk orang-orang yang nggak mampu membangun kembali rumahnya, Anda perbaiki seperti itu ya. Demikianlah saudara juga. Yang terpenting saya menggarisbawahi lagi, tetap tawadhu, istiqomah di hadapan Allah ya. Rasa syukur kepada Allah, insya Allah terjaga. Semua yang Anda lakukan, semua yang Anda alami, itu semua kembali kepada Allah. Kalau Anda tetap istiqomah tawadhu di hadapan Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Demikianlah saudara juga yang ada di lokasi Tegal. Mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah SWT dan puas adanya solusi dan pencerahan dari saya. Kita jumpa lagi di hari berikutnya, karena waktu kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi pada acara-acara berikutnya, yaitu tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja dalam pembawaan acara ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.